Hukum menggunakan tabut pada jenazah. Bagaimana hukum jenazah yang dipetikan? Nah, itu arti daripada tabut. Jadi ada jenazah yang sekarang ini sering kita lihat yang dipulangkan dari Malaysia, yang dipulangkan dari luar negeri menggunakan peti. Bagaimana hukum jenazah yang menggunakan peti tatkala dikuburkan? Secara hukumnya, secara fiqhiyahnya bahwa dijelaskan oleh Imam Syihabuddin Ar-Ramli rahimahullahu taala dalam kitab beliau yaitu Nihayatul Muhtaj. Nihayatul Muhtaj dikarang oleh Imam Syihabuddin Ar-Ramli rahimahullahu taala. Dalam juz 3 di bab janazah beliau Imam Syihabuddin Ar-Ramli menjelaskan wa yukrahu dafnuhu fi tabutin illa fi ardi nadiyatin aw rakhwatin. Dimakruhkan menguburkan jenazah dalam keadaan menggunakan peti kecuali fi ardin dalam keadaan kondisi bumi tanah kuburannya yang nadiyah basah. Misalnya kita gali kubur di sana basah, ada air. Kalau kita lepas mayat begitu saja akan tenggelam, maka harus menggunakan peti alias tidak dimakruhkan. Demikian juga kalau tanahnya rohwah, tanahnya ini tidak aman, cepat ambruk, itu namanya rakhwah atau becek misalnya. Sekiranya kesimpulannya bahwa tabut ini atau peti ini dimakruhkan jika dalam keadaan normal, tanahnya normal, jenazahnya normal, tidak ada air, tidak cepat ambruk. Tatkala seperti itu dimakruhkan menggunakan peti saat jenazah dikuburkan. Akan tetapi kalau dalam keadaan seperti yang tadi, berair di kuburannya atau cepat akan ambruk, atau jenazah kondisi jenazahnya sudah rusak, maka tidak dimakruhkan menggunakan peti, bahkan diharuskan menggunakan peti demi kehormatan sang jenazah. Semua Bani Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna Bani Adam, firman Allah, sesungguhnya kami memuliakan anak Adam. Hidup kita, mati kita tetap dalam keadaan terhormat. Jika kita meninggal dunia, kita dimandikan, kita dikafankan, kita disolatkan, kita dikuburkan, dalam kuburan pun harus kita terhormat. Tidak boleh, haram hukumnya jenazah itu ditimbun begitu saja, tidak diperbolehkan. Harus, bahkan diwajibkan, jika memakamkan jenazah harus ada kayu atau ada bambu yang akan menghalangi tanah untuk menimbuni jasad daripada sang mayit tersebut. Itulah kehormatan bagi jenazah almarhum atau almarhumah. Demikian juga tatkala kita mandikan, terhormat yang namanya Bani Adam. Tidak boleh kita sakiti, tidak boleh kita istilahnya kayaknya tidak etis perbuatan kita, perilaku kita kepada jenazah. Misalnya tatkala mati kita lempar-lempar, ya tidak boleh. Harus dengan sopan, harus dengan santun, harus dengan cara yang baik, dengan cara yang terhormat dalam memandikan jenazah. Nah, dari itulah kita kembali bahwa hukum menggunakan tabut atau peti pada jenazah itu ada kalanya dimakruhkan, ada kalanya diharuskan, bahkan diwajibkan. Nah, dari itulah tergantung. Pada asalnya, pada awal mulanya dalam keadaan normal tidak dianjurkan menggunakan peti karena tidak pernah dilakukan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak diperintahkan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Justru yang menggunakan peti adalah para raja-raja, bahkan dimumikan mereka, dibekukan mereka, diawetkan mereka. Tidak dianjurkan seperti itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah secara hukumnya jika normal dimakruhkan menggunakan peti. Akan tetapi tatkala tidak normal seperti yang sudah kami jelaskan tadi, dianjurkan, tidak dimakruhkan menggunakan peti demi kehormatan sang jenazah.
Nah demikian juga perlu kita tahu bahwa diharamkan, tidak boleh jenazah itu langsung ditimbun begitu saja, jasadnya langsung ditimbun dengan tanah, tapi wajib harus ada perisai dengan bambu kah, atau dengan triplek, atau dengan apa saja, asalkan jasad jenazah tersebut tidak langsung ditimbun oleh tanah tersebut. Ini hal-hal yang perlu kita ketahui semuanya. Mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin.